Untuk yang pertama, saya akan memperkenalkan hashtag itu apa sih gitu. Nah, yang pertama itu saya ngambil kata dari kata harapan yang saya cari kata latinnya di Google, dan saya itu menemukan kata arti dari kata harapan itu hasper. Saya lupa dari bahasa apa, soalnya agak sulit ya. Terus juga saya juga ingin produk ini tuh brand saya itu diawali dengan huruf H. Jadi saya ambil hasper. Untuk segnya itu sendiri saya ambil dari kata bahasa Inggris yang artinya kantong. Untuk profil bisnis sendiri, Haspersak adalah sebuah bisnis dalam bidang fashion yang memproduksi tote bag. Nah, tote bag ini apa sih? Tote bag itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya tas jinjing, atau yang biasanya dikenal dengan tas yang penggunaannya itu lebih nyaman dan dibawa ke mana saja. Nah, tote bag ini dulu terkenal dari negara Amerika karena orang-orangnya yang pengen lebih praktis aja untuk pembawaan barang-barangnya mereka. Nah, usaha ini tuh memberikan bahan tas yang bagus kualitasnya dan juga memberikan desain yang terbaru dan unik. Juga memberikan model-model yang berbeda-beda dari shop-shop yang lainnya. Selanjutnya, ada latar belakang usaha Haspersak ini tuh dari kegemaran saya sendiri ya yang mengoleksi tote bag. Karena dengan tote bag itu seseorang terlihat fashionable, akan tetapi mereka itu dapat membawa barang yang lumayan banyak dan juga penggunaannya nyaman. Visi dan misi dari usaha ini, yang pertama itu visi ada menciptakan produk yang dapat bersaing di pasaran dan memberikan produk-produk yang berkualitas. Untuk misinya menyediakan produk yang berkualitas tinggi dan inovasi dengan harga yang terjangkau untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan memberikan pelayanan yang terbaik guna menjaga kepercayaan konsumen itu sendiri kepada produk kami. Struktur organisasi, ownernya atau pemilik usaha saya sendiri, Syafira Salsabila, dan produksinya teman saya Belkis Safira. Nah, untuk produksi ini teman saya membantu dalam pencarian penjahit bahan yang bagus dan juga model-model yang lagi ada proses produksi. Yang pertama itu pemilihan bahan kain. Nah, di sini saya cari kainnya itu di Malang saja karena kalau di Malang itu toko kain kan banyak. Jadi kalau semuanya satu tempat itu nggak ada, bisa nyari ke tempat yang lain dan itu jaraknya lumayan dekat, bisa jalan kaki. Nah, yang kedua ada membedakan kain untuk produk yang beda modelnya. Maksudnya di sini tuh saya melihat modelnya dulu. Ini bagusnya pakai kain yang mana kayak gitu. Terus yang ketiga ada penyetoran kepada penjahit. Nah, di sini untuk penyetoran penjahitnya sendiri saya jahit di Malang di Jalan Jaya Utomo. Nah, untuk selanjutnya ada check size untuk tipe-tipe tas. Jadi di situ saya membawa contoh tas dan serta ukurannya, juga ada foto yang saya pengennya itu seperti ini. Itu. Untuk selanjutnya itu ada pengecekan tas kembali. Pengecekan tas ini saya melihat apakah produknya sesuai standarisasi dari usaha saya dan apa ada kotoran bekas kapur kayak gitu, dan juga bekas kayak benang yang belum kepotong itu dipotong sendiri. Dan untuk hasilnya bagus ya dan juga rapi karena disetrika juga. Pertama itu namanya harita, yang kedua itu ada rainbow. Nah, saya ngambil kata harita itu dari artinya hijau, ada pakai nama harita. Nah, untuk pemasarannya saya sendiri itu ada 3, yaitu ada WhatsApp, Instagram, dan face to face. Nah, di sini saya menggunakan WhatsApp sesuai dengan nomor yang tertera di situ, karena menurut saya di WhatsApp ini lebih efektif ya, karena orangnya itu langsung ketujuh gitu. WhatsApp juga orang-orang itu udah kenal ya, yang orang-orang yang nyimpen kontak saya, jadi lebih enak ya kalau komunikasinya di WhatsApp. Nah, untuk Instagram ini ada
saya @haspersec.id. Di situ saya lebih maksimalkan di penyusunan feed sama pemasaran di hashtag. Jadi orang-orang itu lebih mudah untuk nyari produk saya menggunakan hashtag. Untuk yang ketiga ini face to face, saya melakukan promosi dari mulut ke mulut melalui teman saya, keluarga, dan masyarakat sekitar saya. Usaha Haspersec yang pertama itu ada risiko pesaing yang banyak dengan keunikan-keunikan yang berbeda-beda. Nah, di sini itu untuk pasar di Instagram ya banyak sekali yang pesaing itu menjual produk yang mungkin bahannya sama kan, tetapi modelnya yang beda-beda, entah dikasih pin atau talinya itu beda atau ukurannya itu dibuat beda, utilitas di dalam tasnya itu juga beda-beda, ada yang nambah kantong kayak gitu. Kedua ini kondisi pasar tidak stabil. Saya mengambil contoh itu dari stok kain yang tidak ada di toko, karena kemarin sempat nyari kain yang buat tas rainbow itu stoknya udah nggak ada dan belum bisa memberikan kepastian. Ketiga, ada risiko pasar dengan biaya marketing yang cukup besar. Di sini saya untuk biaya marketingnya itu lebih efektif itu kalau ada selebgram ya gitu. Nah, dari kemarin itu saya sudah nyari selebgram yang emang cocok buat produk saya dan mencari tahu harga fee-nya itu di situ berapa. Tapi dari risiko pasar ini juga saya menemukan bahwa untuk biaya produksinya itu juga harus ada gitu untuk menyiapkan dari marketing yang saya dapat. Gitu. Nah, yang selanjutnya ini ada yang keempat ada modal yang dimilikinya itu harus besar gitu. Karena bisnis fashion ya kemarin juga saya agak kaget sih kalau bisnis fashion itu ternyata emang modalnya harus banyak gitu, dan itu pun produksinya belum tentu berhasil apa enggak kayak gitu. Dan yang kelima ini ada risiko dalam pengembangan produk yang harus cepat sesuai dengan perkembangan pasar saat itu. Untuk perkembangan pasar saat ini dalam bisnis tote bag itu sangat banyak sekali ya, karena sasarannya itu juga sangat luas, entah itu tas tote bag yang buat merchandise atau buat goodie bag atau buat fashion-fashionan gitu. Jadi di sini tuh kita harus sering update gitu mengenai produk-produk yang akan kita jual. Nah, ada antisipasi risiko usaha dari pesaing yang banyak tadi itu, kita bisa memberikan suatu produk yang kualitasnya itu bagus dan harganya juga terjangkau. Meskipun banyak pesaing-pesaing yang di luar dari produk-produk ini, kita tetap menjaga kualitas dan mengusahakan agar harganya juga terjangkau. Terus yang kedua ini ada kondisi pasar yang tidak stabil. Kayak tadi yang stok barangnya itu nggak ada di toko kayak gitu. Jadi kita ganti bahan baku yang sama harganya dan kualitasnya juga sama. Ketiga ada biaya marketing yang besar, itu dapat diganti dengan minta tolong kepada teman kita, keluarga, dan masyarakat sekitar dalam pemasaran kami. Seperti minta tolong promosiin teman dalam story WhatsApp-nya gitu. Yang keempat, untuk meminimalisir modal yang besar, kami menggunakan sistem pre-order untuk sambil mengumpulkan modal, karena dengan sistem pre-order ini misalnya kita pre-ordernya 1 minggu, open ordernya 1 minggu, nah kita produksinya janjikan 1 minggu juga. Nah setelah produksi langsung kita kirim gitu. Kenapa? Karena emang harus kalau nyetok barang, kalau fashion itu emang modalnya harus cukup besar gitu. Jadi kalau semuanya pakai pre-order itu kita bisa ngitung dalam 1 minggu itu kita dapat penjualan berapa, terus nanti keuangan yang dibutuhkan itu berapa. Nah itu kita muter uangnya, entah itu minjem atau entah pakai uang saku atau gimana. Jadi kita tuh bisa ngelola keuangan juga kalau pakai pre-order.
Untuk yang kelima, uh, dalam pengembangan produk itu kita sering-sering cari referensi dari Pinterest dan Instagram atau web-web yang lainnya. Tapi kalau untuk Pinterest ini kita lebih ke desain ya, ke desain produknya itu mau dibuat seperti apa, terus tulisannya itu yang kayak apa, talinya itu yang kayak apa, terus penambahan aksesorisnya itu yang apa gitu. Kalau Instagram ini lebih ke produk ini yang lagi booming saat ini, pengembangan usaha. Nah, di sini saya mengembangkan usaha karena dulu tujuan saya itu mengurangi, meminimalisir penggunaan plastik ya. Jadi saya itu pengen bikin shopping bag di situ yang praktis dan juga dibawa kemana-mana, bisa disaku dan bisa dimasukin tas gitu. Jadi bisa kalau belanja-belanja itu nggak pakai plastik lagi gitu. Dan itu saya juga mikirnya gimana kalau shopping bag ini juga bisa dibuat kayak fashion juga nantinya, nggak hanya untuk pengganti plastik aja gitu. Dan di sini ada laptop bag karena pertamanya tetap ya saya kayak modalnya tote bag, tapi saya pengen dalamnya itu bisa dibuat kayak ada laptopnya, ada fasilitas laptopnya. Karena kemarin-kemarin itu saya sering melihat teman-teman ada yang bawa laptop di dalam dimasukin ke tote bag. Nah, di dalam tote bag itu ada kan tempatnya laptop. Nah, pas di situ dimasukin dompet, kunci, dan tasnya kan sayang banget laptopnya itu kebaret-baret sama kunci atau dompetnya gitu. Jadi saya inisiatif untuk membuat laptop bag biar lebih penggunaannya lebih maksimal aja. Sekian presentasi saya kembalikan ke Mbak Moderator. Terima kasih untuk Mbak Sefira yang sudah memaparkan produknya. Sesi selanjutnya yaitu untuk para audiens yang mau memberikan saran atau mau bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum. Kedengaran ya suaranya? Ya, waalaikumsalam. Ya, kedengaran Mas. Ya, perkenalkan saya Limas Hari. Tadi kan katanya tasnya ini bisa membawa barang yang banyak ya. Nah, saya penasaran kapasitas barang yang bisa ditampung oleh tasnya sendiri. Sama yang kedua itu harga dari produknya Mbak. Tadi belum disampaikan ya. Saya ingin mengetahui harga serta laba. Terima kasih. Kapasitas dari tas itu sendiri ya. Kalau saya lihat itu bisa kalau emas buat di angin ya itu bisa muat 2 buku, 1 dompet, 1 kotak pensil dan minuman, botol minuman itu masih muat Mas. Tapi ya lumayan berat kan kalau isinya sebanyak itu gitu. Untuk harganya sendiri itu pembelian untuk penjualannya itu saya jual 59.000. Nah, untuk dari produknya itu saya dapat sekitar penghabisannya ya itu cuman penghabisan dalam produk itu saja, belum belum biaya promosi atau transportasi atau yang lain-lainnya itu habis Rp32.400. Kan tadi rencana pengembangannya itu untuk ini juga kan ya, apa, tas laptop gitu kan. Kira-kira itu mungkin udah dapat inspirasi dari produk yang lain mungkin ya, atau itu dari ide sendiri? Dan kalau itu mungkin dari ide sendiri, kira-kira bahan yang pas buat produknya Mbak itu kayak gimana? Soalnya kalau laptop itu kan berat ya, lumayan berat sih. Ya mungkin itu saja. Pengembangan tas produk itu awalnya saya pengen dari saya sendiri ya, tapi ternyata di pasaran juga udah banyak yang ngeluarin. Jadi pas itu saya dari referensi-referensi lagi, itu pakai bahan cotton American. Itu bahannya halus banget, cotton yang halus, bagus juga. Nah, untuk yang di dalamnya itu kayak dibuat kantong lagi, Mas, kan emang laptop berat ya. Jadi untuk penyangga tote bag itu kan ada kayak ada tali atasnya gini kan, di situ diperkuat lagi untuk tote bagnya, terus dikasih resleting, terus mungkin bisa didouble untuk tasnya di dalamnya, jadi dikasih kuring lagi. Oke, terima kasih.
Saya mau bertanya, Mbak Ika. Ya, Mbak Mingwa, silakan. Kan tadi sistemnya sistem pre-order. Saya mau nanya, apakah setiap pre-order itu Mbak Sefira berbeda model gitu loh tasnya, tote bag-nya, atau masih sama seperti yang pre-order kemarin-kemarin gitu? Ya, Mbak. Untuk sistem pre-order itu kan sebelum kita kan masarin contoh produknya kita itu yang seperti ini gitu. Jadi dari sistem pre-order ya tetap Mbak pakai produk yang kita pasarin itu. Jadi enggak, kalau seumpama dalam produk itu kita pre-order ya, satu kali pre-order. Habis itu kita beli bahan, terus udah jadi gitu. Terus habis itu kita buka, kalau udah kita hunting lagi ya kainnya. Kalau kainnya masih ada di pasaran, ya kita buka order dua, pre-order kedua. Dan kalau emang ada, ya kita lanjut ke pengembangan selanjutnya, Mbak, pengembangan usaha selanjutnya. Berarti setiap pre-order itu desainnya bisa beda-beda Mbak, tergantung bahannya. Iya, tapi kan sebelum kita pre-order kan kita udah masarin dulu Mbak produk yang mau kita jual itu kayak apa gitu. Maksud saya tasnya itu satu model, setiap pre-order itu satu model itu aja, atau seumpama hari ini motifnya ini, terus pre-order selanjutnya motifnya ganti lagi atau warnanya ganti lagi, seperti itu? Oh enggak Mbak, jadi langsung kayak semua kita ngeluarin satu collection gitu. Jadi ya kita ngeluarin per collection gitu. Baik, Mbak Sefira, terima kasih. Saya mau tanya, Bu Moderator ya, Iya, apa risiko usaha? Salah satunya kan harga bahan baku. Tadi kan kalau seumpama bahan bakunya itu tidak ada, maka diganti dengan bahan baku yang lain. Nah, mungkin bisa dijelaskan bahan bakunya yang itu kan kualitas sama, katanya gitu. Mungkin ada bahan-bahan yang memang kecil remaja atau untuk orang tua atau gimana, kan belum dijelasin tadi. Ini kan open PO ya, open nunggu pesanan. Tadi katanya apakah Mbak Sefira ini membuat produknya ini nunggu pesanan dulu, atau Mbak Sefira juga membuat meskipun tidak dipesan? Pertanyaan yang pertama itu dari risiko usaha kain yang nggak ada, stok kain yang nggak ada. Yang pertama itu aslinya saya kan pengen pakai cotton American drill ya. Nah itu harganya kalau dijual ya sekitaran 59.000. Nah di situ saya tuh pengen cari yang polos dan di mix and match gitu warnanya biar kelihatan kayak saya kan ambil temanya vintage ya, jadi gitu. Nah pas saya cari itu ternyata di tokonya itu kan nggak ada Mas ya. Jadi saya tuh nyari yang emang mungkin member hampir sama gitu sama pengen saya jual. Nah saya tuh dapatnya itu kain drill itu. Nah kalau saya hitung-hitung lagi kalau dijual itu bisa harganya sama kayak cotton American drill tadi itu. Nah untuk segmennya saya awalnya mendidik mahasiswa dan pelajar karena yang untuk penggunaan tas tote bag ini kan kebanyakan anak mahasiswa sama pelajar ya yang sering bawa buku-buku yang nggak terlalu banyak, terus juga pengen kelihatan kayak matching aja sama outfitnya kayak gitu. Namanya itu saya cari bahan dulu, terus bikin tasnya dulu, terus difoto-foto, terus dipasarkan gitu Mas, terus baru dibuka sistem pre-order gitu. Karena kan kenapa saya pakai sistem pre-order itu untuk meminimalisir modal yang saya butuhkan, jadi saya itu bisa jaga-jaga gitu. Oh iya Mbak, sama open PO lewat WA ya, lewat WA. Open PO-nya hanya untuk 10 orang atau Mbak Sefira tidak dibatasi semua untuk 100 orang atau lebih? Untuk sistem open PO ini saya nggak batasi bisnisnya ya, cuma saya batasin waktunya aja. Sama open PO sekarang ada 5 orang. Tadinya berapa hari setelah dari pemesanan? Tadi kan open PO-nya kan seminggu ya, terus ada orang yang beli itu 5 orang. Nah kan saya udah
janjiin produksi ini 1 minggu, Mas. Nah, kalau seumpama 1 ini barang udah jadi, ya saya kirimkan. Kalau emang belum jadi, saya maksimalkan dalam 1 minggu itu harus jadi, pokoknya kayak gitu. Kalau dari penjahitnya itu biasanya 4 sampai 3 harian. Kalau tas tote bag itu, dan kan itu belum saya, kan kesayangannya lagi itu harus dicek ulang gitu, Mas. Kayak mungkin ada gambar-gambar kapur atau benangnya yang salah itu kan. Jadi saya tuh ngasih waktu emang untuk produksinya itu 1 minggu gitu. Baik Mbak, terima kasih banyak. Kalau pre-order itu seumpama tidaknya kita membatasi biar kalau ini produknya mungkin laku terus, mungkin di 10 orang open jadi setelah itu kan orang untuk memesan takut gak katanya gitu sih kemarin. Sebetulnya memang ya betul memang kayak gitu, soalnya kalau itu yang memesan banyak dan kita setidaknya dibatasi entah berapa 50. Terima kasih Mas Dayat untuk pertanyaan dan sarannya. Bisa ya, saya kasih ke Bu Nihaya sebagai ahli proses pengaman. Oke, Mbak Sevira. Ibu, Baik, kalau nggak salah dulu, saya pengen nanya sebelum ke yang lain-lainnya. Selama proses dari ide sampai hari ini, sudah berapa kali produksi? Sudah berapa orang yang order? Untuk produksinya itu, produksi sendiri itu saya 2 kali, Bu. Dan untuk yang order itu ada 2 orang, Mas Ian. Berapa lama 2 orang itu? 2 mingguan itu, Bu. Enggak, artinya 2 minggu. Berarti setelah itu kamu nggak ngapa-ngapain di bisnis ini? Ini, Bu, saya ngambil reseller dari shopping bagnya teman saya. Dan alhamdulillah itu laku, Bu, timbang produk saya. Oke, saya juga tadinya mau seperti itu, tapi kenapa nggak diceritakan? Nggak apa-apa, Mbak. Jadi kadang-kala gini, saya tadi ini buka IG, saya follow IG kamu. Terus kebetulan saya tadi mau tes sebenarnya, mau tes dengan model gambar-gambarmu ini, kamu buat, terus kemudian kamu tahu ternyata modelnya besar ya. Oke, kamu sudah bisa memahami itu. Kayaknya, nah kalau kamu memang bilang reseller, berarti kan itu salah satu cara untuk pemula biasanya pakai dia ya awalnya dari reseller dulu. Nah, kalau dari reseller, karena gini Mbak, orang jualan gini itu kan kaitannya dengan model. Berapa banyak di IG kamu itu kan tadi lihat ya, kalau yang buatan kamu sendiri kan hanya itu toh. Saya punya teman, ini teman saya dulu lah. Ya sama, termasuk saya langganannya dia di Bali. Jadi dia setiap hari itu selalu menawarkan tote bag dengan model yang berbeda. Tidak tiap hari. Artinya dalam 1 hari itu dia bisa upload 3-4 model. Dan itu kalau nggak gercep habis langsung. Padahal dia langsung dari pengrajin. Artinya dia posisi artinya dia menjualkan dari pengrajin langsung. Kenapa saya ngomong ini tuh artinya apa? Bisnis ini itu perputarannya cepat Mbak. Tren model dengan adanya pandemi ini itu perputarannya cepat. Tadi kalau by order seminggu, terus kemudian sudah, apalagi kalau model-modelnya seperti pelanggan cerdas seperti hari ini ya, itu kan kadang-kala kalau dia minta COD berarti kan kamu harus barangnya ada dulu, kamu harus modal dulu. Kalaupun kamu tidak modal dulu, paling tidak kamu sudah punya, kamu jadi reseller di produk yang itu pasti sebelumnya kamu sudah harus ambil batas minimum untuk jadi reseller, ya atau ya? Iya, Bu.
yang ini untuk semua sebenarnya, tapi ini kebetulan tote bag dan kayaknya saya tadi ada beberapa yang dari proses produksi aja cuma 2, nggak logis kan, yang beli cuma 2. Dari sekian lama kalau orang bisnis cuma gitu dok ya mati mbak. Tapi ternyata kamu kan juga pernah reseller, harusnya kamu ceritakan itu tadi. Terus ternyata kalau buat produksi kalau lama ya dimarah-marahi sama pelanggan, dia wis gue rasa. Padahal saya tadi mau nanya, mau ngetes, kalau misalkan itu belum ada saya tes beli, nanti saya coba bagaimana. Sebenarnya itu adalah ya latihan di perilaku, tapi kalau sudah punya pengalaman itu akhirnya kan jadi kreatif, kayaknya lebih enak reseller deh.